Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik pasal 29, Raja Hizkia dan Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus dari Rumah Produksi Endang Selitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kita, beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang, aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria. Dari Bani Merari, Kish bin Abdi, dan Azaria bin Yehaleleel. Dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simri dan Yeiel. Dari Bani Asaf,
Zakaria dan Matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu, masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, "Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan." Maka pagi-pagi, Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu, mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu, dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi, sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Natan. Karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri.
Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicaralah Hizkia. Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor, dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai, dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-29. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang dibangunkan oleh firman-Nya untuk menghormati Tuhan Allah di bait-Nya yang kudus bersama pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 189 alinea pertama sampai halaman 191 alinea kelima, atau di dalam Alfa dan Omega jilid 3 halaman 271 sampai halaman 275. Terang kecil ini menjelaskan perbedaan tajam dengan pemerintahan Ahaz yang serampangan ialah pembaharuan yang dilakukan selama pemerintahan putranya yang makmur. Hizkia tampil di atas tahta kerajaan dengan ketetapan hendak menyelamatkan Yehuda dengan segala kuat kuasanya.
dari nasib buruk yang sedang melanda kerajaan di utara. Pekabaran-pekabaran para nabi tidak membawa perbaikan untuk ukuran setengah jalan. Hanyalah dengan pembaharuan yang sangat nyata, sehingga hukuman yang sedang mengancam itu dapat disingkirkan. Dalam kekalutan, Hizkia membuktikan diri sebagai seorang yang menggunakan kesempatan. Tidak lama setelah ia naik tahta kerajaan, ia mulai mengadakan rencana dan melaksanakannya. Mula-mula, Hizkia mengarahkan perhatiannya untuk memulihkan upacara-upacara bait suci yang sudah begitu lama dilalaikan. Dan di dalam pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh, ia memintakan kerjasama dari sekelompok imam dan orang-orang Lewi yang tetap benar terhadap panggilan kudus bagi mereka. Merasa yakin akan dukungan kesetiaan mereka, Hizkia berbicara dengan bebas kepada mereka mengenai keinginannya untuk dengan segera melancarkan dan mengadakan pembaharuan yang jauh jangkauannya. Nenek moyang kita telah berubah setia, katanya mengakui. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Sekarang, aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 6 dan ayatnya yang ke-10. Oleh menggunakan beberapa perkataan yang dipilih dengan sebaik-baiknya, Raja mengulangi keadaan yang mereka sedang hadapi. Ditutupnya bait suci dan dihentikannya semua upacara di tiap halamannya masing-masing. Juga praktik penyembahan berhala yang mencolok di jalan-jalan dalam kota dan di seluruh pelosok kerajaan. Kemurtadan orang banyak yang seharusnya tetap setia pada Allah, sekiranya para pemimpin di Yehuda mencanangkan di muka mereka teladan yang benar. Dan kemerosotan kerajaan serta kerugian prestasi dalam perkiraan bangsa-bangsa di sekeliling. Kerajaan di utara dengan cepat hancur berkeping-keping. Banyak yang tewas oleh pedang dan serombongan besar orang banyak telah dibawa dengan tertawan. Segera Israel akan jatuh seluruhnya ke tangan bangsa Asyur dan hancur sama sekali. Dan nasib ini sudah pasti akan menimpa Yehuda juga, kecuali Allah akan bekerja dengan hebat melalui wakil-wakilnya yang terpilih. Dengan langsung Hizkia menghimbau para imam supaya bersatu dengan dia dalam melancarkan pembaruan-pembaruan yang penting. Sekarang, janganlah lengah, katanya mendesak mereka, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Sekarang, kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 11 dan ayatnya yang kelima. Inilah saatnya untuk bertindak cepat. Para imam mulai dengan serentak menambahkan nama orang-orang lain di dalam jumlah mereka, yaitu yang tidak hadir pada rapat besar itu supaya bekerja sama. Mereka melibatkan diri dengan segenap hati dalam pekerjaan membersihkan dan menguduskan bait suci. Oleh sebab bertahun-tahun tidak terpelihara dan dilalaikan, maka pekerjaan ini menghadapi banyak kesulitan. Tetapi para imam dan orang-orang Lewi bekerja dengan tidak mengenal lelah, dan dalam waktu singkat yang luar biasa, mereka dapat melaporkan tugas mereka sudah selesai. Pintu-pintu bait suci sudah diperbaiki dan dibuka. Bejana-bejana suci sudah dikumpulkan kembali dan ditaruh di tempatnya. Dan semuanya sudah dalam keadaan siap untuk memulai kembali upacara-upacara bait suci. Dalam upacara yang pertama kali dilakukan, para pembesar di kota bersatu dengan Raja Hizkia dan dengan para imam serta orang-orang Lewi dalam mencari pengampunan atas dosa-dosa bangsa itu. Di atas mezbah telah ditempatkan persembahan karena dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel.
Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja itu dan semua orang yang hadir bersama-sama dengan dia berlutut dan sujud menyembah. Sekali lagi, halaman bait suci bergema dengan kata-kata syukur dan pujian. Nyanyian Daud dan Asaf dinyanyikan dengan gembira ketika para penyembah menyadari bahwa mereka sedang dilepaskan dari perhambaan dosa dan kemurtadan. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 24, ayat 29 dan ayatnya yang ke-26. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan hati para pemimpin orang Yehuda untuk memimpin suatu pergerakan pembaharuan yang nyata, supaya air pasang kemurtadan dapat menjadi surut. Melalui para nabinya, ia telah menyampaikan pekabaran demi pekabaran dengan sangat mendesak, yaitu pekabaran yang diremehkan dan ditolak oleh 10 suku kerajaan Israel yang kini telah diberikan kepada musuh. Tetapi di Yehuda masih terdapat orang-orang baik yang tersisa, dan kepada orang-orang inilah para nabi terus mengadakan himbauan. Dengarkanlah desakan Yesaya. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Terang besar Alkitab Yesaya 31 ayat 6. Dengarkan juga Mika yang memaklumkan dengan keyakinan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Terang besar Alkitab Mika 7 ayat 7 sampai 9. Pekabaran-pekabaran ini sama seperti yang lain-lainnya, menyatakan kerelaan Allah untuk mengampuni dan menerima mereka yang kembali kepadanya dengan sepenuh hatinya, dan yang telah membawa pengharapan kepada banyak jiwa yang letih lesu dan pada tahun-tahun yang gelap ketika pintu-pintu bait suci tinggal tertutup. Dan sekarang ketika para pemimpin mulai mengadakan suatu pembaharuan, suatu rombongan orang banyak yang menjadi tobat oleh sebab perhambaan dosa, siap sedia untuk menyambut pembaharuan itu. Mereka yang memasuki halaman bait suci untuk mencari pengampunan dan untuk memperbaharui janji kesetiaan mereka kepada Yehova, memiliki keberanian luar biasa yang ditawarkan kepada mereka dalam bagian-bagian nubuatan kitab suci. Amaran-amaran hikmat terhadap penyembahan berhala yang diucapkan dengan perantaraan Musa di hadapan seluruh orang Israel telah disertai dengan nubuatan-nubuatan mengenai kerelaan Allah untuk mendengar dan mengampuni mereka yang pada waktu kemurtadan akan mencarinya dengan segenap hati. Maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu, kata Musa, dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Terang besar Alkitab Ulangan 4 ayat 30 dan 31. Di dalam doa yang bersifat nubuatan yang dipersembahkan pada waktu bait suci ditabiskan, yang kini upacara-upacaranya sedang dipulihkan oleh Hizkia dan rekan-rekannya, Salomo telah berdoa, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 8 ayat 33 dan 34. Meterai persetujuan ilahi tercantum di dalam doa ini,
sebab pada akhir doa itu api turun dari langit untuk membakar persembahan dan korban-korban bakaran, dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Lihat terang besar Alkitab 2 Tawarik 7 ayat 1. Pada waktu malam, Tuhan kelihatan pada Salomo untuk mengatakan bahwa doanya sudah didengar, dan bahwa belas kasihan akan diberikan kepada mereka yang datang berbakti di sana. Jaminan yang penuh rahmat diberikan. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 7 ayat 14. Janji-janji ini banyak digenapi pada waktu pembaharuan yang dilancarkan oleh Hizkia. Permulaan baik yang dilaksanakan pada saat menyucikan bait suci itu telah diikuti oleh suatu pergerakan yang lebih luas di mana Israel harus ikut mengambil bagian sama seperti Yehuda dalam kegiatannya untuk menjadikan upacara-upacara bait suci suatu berkat yang betul-betul bagi orang banyak. Maka Hizkia menentukan untuk menghidupkan kembali kebiasaan lama, yaitu menghimpunkan orang-orang Israel bersama-sama merayakan pesta Paskah. Undangan raja telah disebarluaskan untuk mengajak orang banyak menghadiri perayaan Paskah, dan ada beberapa orang yang datang merendahkan diri dan mencari Tuhan. Saudara dan saudariku, pembaharuan mental dan rohani tidak akan berjalan lancar jika hanya menyentuh aspek eksternal atau secara luar saja, seperti dengan memberikan persembahan atau hanya sekedar rajin datang ke gereja. Kebangkitan yang sejati haruslah selalu dibangunkan dari faktor internal atau dari dalam, yaitu pertobatan hati. Karena tanpa komitmen dan kesungguhan hati, tidaklah mungkin pembaharuan yang dirindukan akan terwujud. Sekarang, mari kita periksa bagaimana kondisi kerohanian kita saat ini. Apakah kita mengalami suam-suam kuku, atau apakah kita datang ke rumah Tuhan dalam jam-jam perbaktian hanyalah tradisi, sehingga muncullah pola ibadah yang setengah hati. Khotbahnya lama. Kita gelisah dan menggerutu. Ada lagi yang kasak-kusuk selama jam perbaktian. HP-HPan juga banyak dilakukan di rumah Tuhan dengan santai, seolah-olah Tuhan tidak ambil pusing dengan pola tingkah kita. Tidak sadarkah kita bahwa kita sedang mencemari bait kudus tempat Allah hadir dan berdiam? Atau mungkin saja saat ini kita telah undur jauh dari Tuhan, entah oleh sebab karena apa. Mari kita akui kesalahan kita kepadanya untuk semua yang telah kita lakukan, baik di rumah Tuhan ataupun di luar rumah Tuhan. Adakanlah pembaharuan, maka Ia yang adalah setia dan adil bukan saja mengampuni, tetapi juga memulihkan dan merubah hidupmu. Hormatilah Tuhan di tempatnya yang kudus. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.